billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Kecuali, nah ini siapa nih yang bisa menghadapi banjir informasi ini? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini pegangan kita rambu-rambunya. Jadi orang yang menggunakan waktunya itu pasti rugi, kecuali amanu, orang yang beriman, paham kebenaran. Yang kedua, wa amilus shalihat, yang mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, tawassaw bil haq, yang saling berwasiat mendakwahkan kebenaran. Dan tawassaw bis sabr, yang saling berwasiat dalam kesabaran. 4. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita gunakan waktu kita yang intinya 2, yaitu iman dan amal soleh. Selalu pertanyaannya, ini tayangan nambah iman atau tidak? Menguatkan iman atau tidak? Karena akhlak itu berbanding lurus dengan iman. Kalau misalkan, kenapa ini di sebuah negara aparatnya kurang bagus akhlaknya, pasti kurang iman. Pasti kurang iman. Tidak ada yang paling bisa mengerem orang dalam perbuatan buruk selain takut kepada Allah. Orang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, orang yang takut kepada Allah karena dia beriman kepada yang gaib. Allah tidak kelihatan oleh mata, tercerap oleh indera kita, tapi yakin ini Allah ada, sedang mendengarkan, sedang menyimak, memperhatikan, dialah Allah. Kita juga yakin ada malaikat yang mencatat, tidak ada yang tidak tertulis. Allah tahu isi hati. Kita juga yakin bahwa akan ada yaumal hisab, ada alam barzah. Kita yakin ruhnya ada, nanti akan dicabut oleh malaikat. Kita harus menghadapi balasan di alam barzah. Semua ini kan tidak kelihatan oleh indera kita. Kita juga harus yakin ada setan yang selalu, asyaitan yang selalu menyuruh, ya'murukum bil fahsya, selalu menyuruh berbuat keburukan. Ini hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh orang beriman. Makanya kalau kita punya waktu, goal kita bagaimana waktu ini bisa menguatkan iman. Silakan, punya tayangan tidak apa-apa, tapi rambu-rambunya ini menguatkan iman atau melemahkan iman. Ini nambah yakin atau nambah lupa ke Allahnya. Banyak tayangan di media juga, berita-berita yang bisa menguatkan iman. Termasuk berita dunia ya, tentang kematian, tentang kenapa orang marah, kemudian ditangkap, kenapa ini nembak, kenapa ini terjadi perebutan kekuasaan. Nah, kalau kita sikapi dengan keimanan, oh kalau Allah ngasih jabatan mudah, kalau Allah membuka aib jatuh, gitu. Jadi oh ya, ini pekerjaan Allah. Oh ini walaupun tabrakan jatuh dari pesawat, ternyata tetap hidup karena Allah belum mencabut nyawanya lewat para malaikat, karena orang ini selalu ingat Allah dalam segala keadaan, walaupun menghadapi pesawat jatuh tetap tenang. Kan ada tayangan.
bagaimana pesawat yang jatuh di mana di Azerbaijan itu saya kurang paham tepatnya, tapi bapak-bapak itu terus zikir. Tenang, padahal pesawatnya sedang menukik, jatuh dan keluar beliau dari pesawat dalam keadaan selamat. Nah, sepertinya harus meningkatkan iman. Oh, Allah melindungi, oh zikir itu benar-benar menjadi jalan keselamatan. Fadkuruni adkurkum. Jadi berita-berita dunia kalau kita kaitkan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, nah itu bisa menguatkan iman. Berbagai ya, kenapa Surya runtuh, oh Allah kalau akan mempergilirkan, ya walaupun bala tentaranya sedikit, sederhana, mudah saja bagi Allah menaklukkan, karena semuanya juga dikuasai Allah. Sebagaimana bala tentara Fir'aun yang begitu hebat, super power, tidak pernah terbayangkan akan kalah, ternyata dibuatlah strategi oleh Allah masuk ke laut dan habis semuanya sekaligus, mudah saja. Ya Bashar Assad juga begitu, tidak pernah terpikirkan didukung oleh negara-negara besar, tetapi kalau sudah waktunya dikolabkan oleh Allah, kolab saja. Nah, ini semua akan bermanfaat kalau membaca berita itu langsung dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Koruptor yang ditangkap mudah saja. Oh, ternyata politik itu seperti ini. Asalnya kawan, sekarang berubah jadi lawan, ya. Yang asalnya saling menutupi, sekarang saling membuka aib. Ini banyak-banyak pelajaran. Jadi jangan terkunci oleh senang mendengar beritanya, jangan sibuk membahas beritanya, tapi sibuk bagaimana berita ini dikaitkan dengan, oh benar ya. Kalau tidak dengan iman yang seperti ini, kita dengar politikus ini bertengkar, ujungnya pada tua terus meninggal. Terus bawa apa ya? Bawa apa? Atau kemarin juga di Pendopo, di sana banyak foto-foto para gubernur Belanda dulu yang pernah ada di Aceh. Di mana mereka fotonya ada, pendoponya masih ada, tapi gubernurnya udah di mana, udah di kubur. Wah, udah itu kalau tidak punya iman, tidak punya amal soleh, potretnya dipajang padahal yang bersangkutan sedang menghadapi azab kubur yang berat buah dari perbuatannya. Nah, harus ke sana. Jadi kita tidak terbuang waktunya. Oh ya, saya harus. Oh ya, ini kekuasaan Allah. Oh ya, kalau Allah menghendaki. Oh ya, kalau Allah merencanakan akan terjadi. Ya, mereka tidak ada yang punya rencana ini itu yang bekal susah. Rencananya semua baik semua, berkuasa semua. Tapi ya begitulah. Di tempat yang asalnya enak, sekarang misalkan jadi serba tidak punya, ya begitulah hidup ya. Sekejap bisa berubah, sekejap bisa berubah. Tapi bagi orang yang beriman, ya apa saja yang Allah takdirkan, ya tidak apa-apa. Memang kita milik Allah, kita ini dalam kekuasaan Allah, mau diangkat, diturunkan, diberi, ditahan, diambil. Mau kita ditakdirkan ada yang memuji, ada yang mencaci, sehat, sakit, ya terserah yang punya diri kita ya. Semuanya baik. Yang penting kita menjadikan semua kejadian ini penguat iman kita. Yang kedua adalah kalau baca berita ini, saya nonton ini 10 menit nih. Jadi amal soleh tidak. Ada nonton film, ada nonton berita, ada breaking news, ada ceramah, ada Quran. Nah, periksa saja berapa menit nih saya baca. Kalau baca Quran, berapa menit sehari? Baca terjemah Quran, berapa menit? Mendengar ceramah, berapa menit? Dengar lagu, ada yang masih suka lagu tuh. Berapa menit? Tengah bodor-bodor, kan ada bodor-bodor ya di medsos tuh di tayangan. Atau hobi berapa menit? Ayo dihitung semuanya. Semuanya itu akan dihisap di akhirat. Tidak ada yang tidak dihisap. Semua kita nanti harus mempertanggungjawabkan tiap tontonan. Allah melihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur.
Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi ketika kita lihat sesuatu di medsos, mata melihat, Allah juga tahu ya. Lalu apa efeknya di hati kita, Allah juga sangat tahu. Nah, setan itu selalu mengajak kita ya merukum bil fasya, menampakkan baik yang jelek, menampakkan baik yang buruk, menampakkan bagus yang jelek, menampakkan menguntungkan yang merugikan, menampakkan bekal membahagiakan sesuatu yang menyengsarakan. Pokoknya dibulak-balik. Setan itu kendaraannya nafsu. Nah, makanya tayangan-tayangan ini aslinya lebih banyak disukai nafsu. Surat Yusuf 53 ya. Benar bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, ke perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai. Jadi kalau kita buka HP terus, buka ini, buka itu, lihat ini, lihat itu. Tapi ketika giliran ada bacaan Quran, ada ceramah, ada ayat, ada hadis, ada ulama, di skip. Rasanya berat mendengarkan walaupun sedikit, pada setengah menit juga tidak ya. Pernah ada yang cobalah kalau tausiah itu katanya jangan lebih dari semenit. Padahal antangnya dengan belanja online, antangnya itu berjam-jam. Ya begitulah. Maka selalu tanya ini teh nambah amal atau nambah dosa. Ini amal, saya lihat ini jadi pahala atau jadi dosa. Jadi Allah suka atau jadi Allah murka. Selalu tanya, maka tidak ada salahnya kalau kita merasa ini bekal godaan setan nih, baca-baca terus. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah supaya kita dikuatkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat fatarkal munkarat. Minta supaya kita diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran, ya, dimudahkan meninggalkan kemungkaran. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepada min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari mungkarnya akhlak, amal, dan hawa nafsu. Ayo hadirin, terus-menerus ini kita akan berkaitan dengan handphone, dengan TV, dengan berbagai acara di medsos. Banyak yang tenggelam itu, tenggelam. Ngobrol dengan suami, istri jarang, di meja makan juga udah pegang HP terus. Di mana-mana HP, HP, HP saja. Ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi ini menarik kemarin seseorang yang mengadakan kerjasama dengan Jepang. Sebelumnya ini pemerintah ini kerjasama, tapi masa pemerintahannya berakhir. Kemudian masuk ke pemerintahan baru, pejabat baru. Langsung berhenti itu kerjasama dengan Jepang. Penyebabnya sederhana. Pada waktu rapat, yang dari Indonesia ini sibuk buka-buka HP. Batal itu langsung. Karena katanya bagi orang Jepang kalau sedang bicara serius yang cuma setengah jam, sibuk buka-buka HP, itu berarti kurang serius. Batal itu kontraknya. Katanya begitu. Ya, kita cobalah rekan-rekan sekalian di rumah kalau sedang ketemu keluarga. Tentu di antara kita ada yang memang menjadi harus pegang HP karena punya tanggung jawab dan penting untuk mengambil keputusan. Ini relatif. Ini yang bisa menilai nafsu ya. Yang bisa menilai maksudnya diri sendiri. Apakah ini nafsu, amal soleh atau amal salah. Nah, bagus sekali kalau setiap kali kita buka HP, kita minta tolong Allah supaya kita dikuatkan
hanya melihat yang baik-baik, hanya yang jadi amal. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Masya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan yang ketiga adalah tawasobil haq. Kita gunakan waktu kita ini untuk saling berwasiat, ya. Kita perlu untuk terus mendapat input, mengetahui kekurangan, kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Dan kita pun harus punya semangat menggunakan waktu menjadi jalan orang lain jadi lebih baik. Bukankah nanti di alam barzah salah satu yang akan mengalir terus adalah ilmu yang manfaat, ya. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk saja ingin menjadi baik, tapi lupa kita ingin menjadi baik supaya kita jadi jalan kebaikan bagi yang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Tapi ya jangan lupa bahwa kekuatan dari berdakwah itu adalah ketika kita berusaha mempraktekannya pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, tawasobi sabr. Memang kita harus bersabar menggunakan waktu ini. Sabar kita tahu ada dalam sabar ketika menjauhi maksiat, ini yang terberat. Sabar ketika melakukan taat, sabar ketika menghadapi musibah, dan ada yang menambahkan seorang ulama, yaitu sabar menyikapi perbuatan perkataan orang ketika sedang berdakwah. Jadi di rumah perlu kesabaran, tidak hanya menjauhi maksiat, tidak hanya sedang taat, tidak ketika ada musibah, tapi ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita harus bersabar dengan reaksi orang. Tidak semua orang senang diajak untuk berubah menjadi baik. Akan ada penolakan, ada adu argumen, ada penghinaan, bahkan ada pembeberan aib kita. Wah, kamu aja. Ini ada seseorang yang mulai terjun ke dakwah dan ternyata dulunya banyak foto-foto sebelum hijrah dibuka lagi. Waduh, saya itu harus bagaimana, saya sudah minta ke TV supaya tidak ditayangkan. Mintanya ke Allah, ya, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mudah bagi Allah untuk membulak-balikan hati produser manapun. Kalau Allah mau tutup, ya tutup. Kalau Allah mau menghapuskan, ada jalannya terhapus. Nah, ini kesabaran di dalam menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini serius ini ya, di rumah juga perlu sabar. Kepada pendamping hidup sabar, ke anak-anak sabar, ke teman-teman sabar. Kita akan mendapatkan reaksi, ya, reaksi dari orang-orang yang memang jadi jalan ujian bagi kita. Caranya adalah jangan fokus melihat mereka, tapi mereka adalah jalan dari Allah untuk menguji keistiqomahan kita di dalam tawasul sabr. Baik, kita akan ngobrol. Ayo, silakan. Siapa nih? Ya. Baik, Kak. Izin membacakan pertanyaan dari medsos. Ya, silakan. Nah, izin dari Instagram. Assalamualaikum, AA. Bagaimana caranya mengikhlaskan anak yang sudah meninggal? Apakah benar nanti orang tuanya dijemput oleh anak yang sudah meninggal, A? Ya, anak ini relatif ya, ada yang masih kecil, belum punya dosa, ada anak, saya juga anak-anak ini ya, walaupun sudah tua begini. Mungkin yang dimaksud anak yang belum balik ini ya. Jadi memang mengapa anak meninggal? Karena memang telah ditetapkan oleh Allah usianya sebegitu ya. Hanya diberi kesempatan di dunia ini 7 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Dan memang
itu yang sudah direncanakan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan jikalau datang saat yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Jadi tidak ada orang meninggal kecuali karena memang sudah waktunya. Lalu meninggal akan ada di tempatnya, kemana nanti akan ke sana, dan dengan cara yang ditetapkan Allah. Ingat anak, langsung ingat Allah. Oh, ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak ada dalam genggaman Allah. Allah lebih sayang ke anak ini daripada kita sebagai orang tuanya. Anak ini memang dititipkan untuk batas tertentu dan menjadi ladang pahala. Benar, mendapatkan beberapa keterangan bahwa yang anaknya wafat, insya Allah kalau ridho akan ada ganjaran yang besar ya. Coba carikan hadis saya supaya lebih detail. Tapi seperti itulah kurang lebih, bahwa tidak dirugikan ujian bentuk apapun, karena setiap ujian pasti membawa kebaikan. Kalau ridho terhadap takdir, disikapi dengan sikap yang Allah sukai. Ya Bu, insya Allah. Silakan. Bib. Baik, izin sedang dicarikan. Ya, enggak. Ya, itu medsosnya. Kalau hadisnya ini ada. Baik, Ini hadisnya ya. Hadis Imam Tirmizi. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya. Lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, malaikat menjawab, ia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Namakanlah rumah itu Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidaklah seorang Muslim memiliki 3 anak yang meninggal dunia sebelum mencapai balik, kecuali Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat Allah kepada anak-anak tersebut. Di antaranya itu. Jadi bisa menjadi sebab bagi orang tua yang ditinggalkan anaknya, asal orang tua itu ridho dan sabar. Begitu ya. Baik, izin melanjutkan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal? Kita berusaha jadi anak soleh, soleha. Kita perbaiki diri menjadi ahli takwa dan banyak berdoa. Maka doa itu akan sampai, benar-benar sampai. Kita juga bisa bersedekah, berwakaf, beramal jariah atas nama orang tua kita. Kalau orang tua sudah berniat haji dan kita haji, kita bisa menghajikannya. Lalu jaga silaturahim dengan keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, sahabat-sahabatnya. Perbaiki silaturahimnya, sering berkunjung, berkirim hadiah, bantu, itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua punya amalan, misalkan senang bersedekah tiap subuh, tiap Jumat, atau senang berbagi, itu lanjutkan kebaikan-kebaikannya sehingga berlanjut terus pahalanya juga. Di antaranya itu, ya. Baik, Kok nggak selesai? masih ada. Ya, bagaimana? Ya, lanjut. Ada lagi kah? Dari Instagram,
Iya, Pak Ustadz, hukumnya bayar hutang dengan hutang dari orang lain, bagaimana? Mungkin membayar hutang tapi dia menghutang dulu gitu. bagaimana hukumnya? Membayar hutang dari hutang orang lain, Oh, dia berhutang juga ke yang lain. Itu gitu, Pip. mungkin meminjam meminjam untuk bayar hutang. Ini ya, memang sebisa mungkin kita jangan berhutang. Sekuat tenaga minta kepada Allah supaya kita tidak berhutang. Kita usahakan sekuat tenaga untuk bisa melepas aset-aset apa. Nah, kalau sudah doa tetap kepepet dan ini bukan untuk konsumtif, ya itu betul-betul harus betul-betul minta tolong kepada Allah supaya secepatnya kita bisa melunasi. Sebetulnya yang bisa melunasi hutang itu hanya Allah juga, ya. Kalau Allah mau melunasi sebesar apapun hutang, ya lunas. Tapi kalau Allah tidak menolong, walaupun hutangnya kecil, ya tidak lunas-lunas. Tergantung minta tidak kepada Allah eh, untuk untuk tidak berhutang. Dan ada doa-doanya sebentar cari ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Tuh, itu doa-doa yang harus dipanjatkan. Allahumma qini bihalalika an haramika, itu juga diantaranya ya. Ada doa-doa yang betul-betul menghibah supaya kita tidak terkena hutang. Kalau sudah punya hutang, bayar sekuat tenaga. Memang ada yang jatuh temponya sekarang, ini ada yang ngasih 2 bulan lagi, aslinya sih tidak dianjurkan. Ya, kalau baca di sini tidak dianjurkan, karena berhutang jadi seperti menggali lubang, menutup lubang. Yang paling bagus adalah banyak tobat, luar biasa. Tobat kepada Allah. Allah melihat ini orang tobat atau tidak. Gini, Allah tahu persis semua keperluan kita, semua keadaan kita. Allah tahu kapan yang jatuh tempo, mana yang harus dibayar. Dan Allah melihat kegigihan kita untuk minta ampun, kegigihan kita untuk menghibah, minta dibayarkan, ketakutan kita kepada Allah karena hutang. Jangan sampai kita hanya sibuk memikirkan hutang ke orang, tidak sibuk memikirkan hutang ke Allah. Karena mudah sekali bagi Allah melunasi hutang, baik terbayangkan maupun tidak terbayangkan oleh kita jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apapun persoalan yang termasuk hutang ini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Mudah bagi Allah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya tawakal ke Allah, mendampingi kesempurnaan ikhtiar dan doanya, fahuwa hasbuh, Allah cukup. Maka saran A itu adalah harus banjir air mata tobat, karena ini kepahitan diundang oleh dosa. Jadi di penghujung malam tuh harus menangis. Ya, memang kita harus pikirkan syariat membayar hutang, tapi tidak akan terbayar kalau Allah tidak membayarkan. Harus bersandar ke Allah. Ya, ada lagi, Pip? Baik, dari Zoom ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin. Saya merasa senang melihat hubungan yang sangat baik antara Agim sebagai kakak dan Deda sebagai adiknya. Pertanyaannya, Mana? Ini siapa yang memiliki di? nggak ada namanya. Izin melanjutkan. Pertanyaannya, apakah hubungan baik tersebut dijalin dari mulai kecil? Karena yang saya temui seringkali antara kakak laki-laki dan adik laki-laki sering terjadi persaingan.
Bagaimana solusinya mengatasinya agar terjadi kerukunan dan kekompakan di antara keduanya? Jazakallah khair. Ya, saya sayang sekali sama adik yang nggak kepikiran. Kayak habis gini juga maunya teh pasti pengen telepon aja. Pengen tanya kabarnya, kesehatannya. Ya, tukar pikiran. Kangen. Ini adalah beberapa hari nggak ketemu ya. Adik ada dua. Satu sudah wafat. Jadi, dan dari kecil memang orang tua melatihnya untuk selalu bareng ya, saling membantu, saling menolong, walaupun tentu tidak selalu seideal yang diharapkan, tetapi beriring dengan usia, beriring dengan ilmu yang didapat, beriring dengan keimanan yang mudah-mudahan semakin meningkat, menjadi lebih terasa indahnya persaudaraan itu.